Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang alat-alat peredaran darah pada tubuh manusia. Nah, di sini topik kita hari ini adalah ada 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah jantung. Jantung ini merupakan bagian utama di dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat pemompa darah. Jadi jantunglah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah menuju ke seluruh bagian tubuh. Nah, yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini merupakan suatu saluran yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke tempat lain atau ke sel-sel tubuh dan nantinya bakalan kembali lagi ke jantung. Kemudian yang ketiga adalah proses peredaran darah. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana proses peredaran darah mulai dari terjadinya pemompaan darah dari jantung kemudian ke seluruh bagian tubuh dan akhirnya darah kembali lagi ke jantung. Nah, kita mulai dengan bagian yang pertama yaitu jantung. Tapi sebelumnya jangan lupa ya di-like, di-subscribe dan silahkan di-share. Nah, jantung ini merupakan organ utama pada tubuh kita. Dia ini terletak di dalam rongga dada, tepatnya itu di sebelah kanan dan sebelah kiri ya, tepatnya di sebelah kiri tulang dada. Jadi dia ini letaknya agak ke kiri dari tulang dada, sebelah kiri dan kanan paru-paru. Cuman dia posisinya tidak pas di tengah, tapi dia agak ke bagian kiri. Ini bisa dilihat pada gambar ya. Ini adalah tubuh bagian kiri. Jadi dia ini posisinya agak ke kiri, jadi dia tidak pas di bagian tengah. Nah, jantung ini dia mempunyai selaput pembungkus jantung yang disebut dengan perikardium. Perikardium ini merupakan selaput ganda. Jadi dia ini selaput ganda terdiri atas 2 lapis. Pada perikardium ini terdapat cairan yang disebut dengan cairan perikardia. Jadi namanya pembungkusnya disebut perikardium. Kemudian cairannya disebut dengan cairan perikardia. Nah, cairan perikardia ini salah satu gunanya adalah untuk melindungi jantung agar jantung kita ini tidak terluka pada saat terjadi gesekan pada saat dia berdetak. Jadi jantung ini kan setiap saat berdetak, entah itu kita sadar atau tidak, dia akan selalu berdetak. Nah, untuk mencegah agar pada proses detakannya ini tidak mengalami luka pada saat dia bergesekan, maka di antara selaputnya ini terdapat cairan yang mencegah gesekan. Nah, kemudian selanjutnya di sini jantung kita ini mempunyai 4 ruangan, ada 2 serambi atau atrium dan ada 2 bilik atau ventricle. Nah, di gambar ini sudah diperlihatkan ya atrium dexter dan atrium sinister. Jadi sinister ini artinya bagian kiri, dexter ini adalah bagian kanan. Ventricle dexter bagian kanan, ventricle dan ventricle sinister bagian kiri. Jadi ada 2 di kiri dan ada 2 di kanan. Serambi kanan atau atrium dexter ini yang di bagian atas, ini merupakan bagian jantung yang berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Jadi ini alirannya ya, ini pembuluh darahnya disebut dengan vena cava superior. Vena cava superior ini akan masuk melalui jantung melalui atrium dexter atau serambi kanan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah bilik kanan. Bilik kanan atau ventricle dexter. Jadi dari atrium dexter darah akan dipompa menuju ke ventricle kanan atau ventricle dexter. Nah, selanjutnya dari ventricle dexter di sini akan muncul ini ya, pembuluh darah yang disebut dengan vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini akan membawa darah menuju ke paru-paru. Nah, selanjutnya di sini serambi kiri. Serambi kiri atau atrium sinister. Atrium sinister ini merupakan atrium atau serambi yang menerima darah dari paru-paru melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Jadi di sini ada kelihatan muncul ya dua kecil ini adalah pembuluh darah vena pulmonalis yang berasal dari paru-paru masuk ke atrium sinister. Nah, selanjutnya ruangan yang keempat adalah bilik kiri atau ventricle sinister. Dari atrium sinister darah akan dipompa menuju ke ventricle sinister. Ventricle sinister ini adalah bilik kiri ya, jadi bilik kiri. Nah, dari ventricle inilah nanti darah akan keluar melalui pembuluh darah aorta. Ini alirannya ya, ini adalah pembuluh darah aorta.
atau pembuluh darah besar yang keluar dari atrium, yang keluar dari ventricle sinister. Jadi yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh itu adalah ventricle sinister. Nah, bisa dilihat di sini ya. Apabila kita mengamati gambar yang berhadapan dengan kita, maka itu berlawanan dengan anggota badan. Jadi bagian yang ini adalah sebelah kiri dan bagian yang ini adalah sebelah kanan. Jadi berlawanan dengan organ tubuh kita. Ini agar tidak bingung nantinya ya dalam proses pengamatan gambar. Nah, ruangan jantung tadi, yang 4 ruangan tadi itu dibatasi oleh sekat-sekat. Jadi ada penyekatnya, ada 3 ya. Yang pertama adalah septum atriorum. Atrium. Jadi artinya di sini septum atau sekat ini dia terletak di antara ruang atrium ya. Jadi dia memisahkan antara atrium kanan dan atrium kiri. Jadi pada saat dalam kandungan sekat ini belum menutup dengan sempurna. Jadi pada saat kita masih di dalam kandungan, sekat antara atrium kanan dan atrium kiri ini belum sempurna menutupnya, artinya masih ada celah, darah masih bisa bercampur. Ini disebut dengan foramen oval. Kemudian septum interventricularis. Jadi kalau septum interventricularis ini ya, jadi dia ada di sini di antara ventricle. Ya, jadi dia di antara ventricle atau serambi atau bilik. Ini memisahkan ruangan antara ventricle kiri dan ventricle kanan. Kemudian yang ketiga adalah septum atrioventricularis. Nah, septum atrioventricularis ini dia memisahkan ruangan antara atrium dan ventricle. Jadi di sini atrium, ini ventricle. Demikian juga yang ini ya. Jadi dia memisahkan antara ruangan atrium dan ruangan ventricle. Nah, kemudian selanjutnya di antara serambi dan atrium, di antara serambi dan bilik tadi itu dibatasi oleh sekat yang berkatup. Jadi tadi sekatnya itu kita sebut dengan septum. Kemudian septum ini, sekat ini dia mempunyai katup ya. Jadi ada katup pada setiap serambi dan bilik. Nah, katup yang pertama itu disebut dengan katup atrioventricular tricuspid. Jadi di beberapa kadang orang cuma menyebutnya saja sebagai katup tricuspid. Kenapa disebut tricuspid? Karena di sini ada kata tri, dia mempunyai 3 daun katup. Jadi ini terletak di antara serambi dan bilik kanan. Jadi dia di sini, di bagian ini ya. Ini disebut dengan katup tricuspid. Nah ini. Nah di bagian inilah dia ini gunanya agar mencegah percampuran antara darah yang ada pada atrium kanan dan yang ada pada ventricle kanan. Jadi dia juga mencegah agar darah tidak kembali dari atrium kanan dari ventricle kanan kembali ke atrium kanan. Itu dicegah supaya tidak kembali. Makanya di sini ada sekat, ada katup ya. Kemudian yang kedua adalah katup semilunar pulmonal, atau di sini dia baru terbuka itu apabila bilik kanan berkontraksi. Ya, jadi kalau misalnya bilik kanan berkontraksi, ini ya bagian bawah di sini dia berkontraksi, maka katup semilunar pulmonal ini baru terbuka. Jadi dia ini merupakan katup yang nantinya bakalan menuju ke bagian ini pulmonalis. Jadi disebut juga dengan katup pulmonalis. Kemudian katup atrioventricular bicuspid. Ini biasa disebut dengan katup bicuspid. Nah, katup ini terletak di sebelah kiri ya. Ini biasa disebut mitral. Katup mitral atau katup bicuspidalis. Jadi dia ini bicuspid, bi artinya 2. Dia terdiri atas 2 daun katup. Jadi dia ini mencegah agar darah tidak kembali dari ventricle kiri kembali ke atrium kiri. Jadi ini mencegah supaya darah tidak kembali. Kemudian selanjutnya katup semilunar aorta. Nah, katup ini dia baru akan terbuka apabila bilik kiri berkontraksi dan berlanjut menuju ke aorta. Jadi dia ini ada di bagian ini ya. Ini kan aorta. Nah, dia ada di bagian sekitar sini, pembuluh darah di bagian sini. Nah, itu ya untuk katup pada jantung.
Nah, tadi ini sudah disinggung ya. Tadi saya sudah singgung sedikit mengenai fungsi katup. Jadi katup ini fungsinya adalah menjaga agar darah dari bilik tidak mengalir kembali ke serambi. Jadi dia kan dipompa dari sini ya. Dari atrium dipompa ke ventricle. Jadi agar darah ini tidak kembali lagi ke ventricle, ke atrium, maka di sini dilengkapi dengan katup. Jadi katup ini fungsinya menjaga agar darah dari bilik tidak mengalir kembali ke serambi. Nah, sekarang di sini mengenai struktur dinding pada jantung. Di sini sudah ada di gambarnya ya. Ada 3 lapisan. Yang pertama itu adalah epikardium. Epikardium ini merupakan lapisan paling luar pada jantung. Dia tersusun atas perikardium. Perikardium tadi adalah selaput pembungkus jantung. Kemudian miokardium. Miokardium ini adalah otot jantung. Nah, dialah yang bertanggung jawab atas gerak jantung. Jadi ingat kembali materi tentang otot. Otot ini berfungsi untuk sebagai alat gerak. Jadi otot jantung lah yang berfungsi memompa. Kenapa jantung bisa berkontraksi? Karena di situ ada otot jantung. Jadi di sini ada miokardium. Yang ketiga endokardium. Ya, ini endokardium merupakan lapisan bagian dalam. Dia ini sifatnya tipis dan dia berhubungan langsung dengan darah. Nah, kemudian di sini ketika jantung kita berkontraksi, maka darah akan keluar dari jantung, yaitu katup semilunar yang terbuka. Sedangkan pada saat jantung kita berelaksasi, maka darah akan masuk kembali ke jantung melalui katup atrioventrikular yang terbuka. Jadi berkontraksi itu artinya darah memompa darah keluar dari jantung, sedangkan pada saat relaksasi itu artinya darah kembali ke jantung. Nah, ini jantung berdenyut itu lebih dari 30 juta kali dalam setahun. Jadi itu menurut penelitian, setiap hari juga bisa langsung dirasakan ya, detakan jantung yang normal itu 72 kali dalam setiap menitnya. Artinya 72 ini bisa lebih cepat atau bisa berkurang tergantung dari keadaan tubuh. Jadi kalau misalnya kita lelah, itu biasanya detakannya lebih cepat. Kalau kita sakit itu detakannya lebih lambat. Nah, kemudian jantung memompa sekitar 13.640 darah setiap hari. Itu setara dengan sekitar 3.000 galon. Ya, jadi jantung lumayan sibuk ya. Jadi ada banyak darah yang harus dipompa agar semua sel-sel tubuh kita itu, seluruh bagian tubuh kita itu bisa tersuplai. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan dengan tekanan darah. Ya, jadi tekanan darah ini juga sangat erat hubungannya dengan jantung. Nah, tekanan darah ini merupakan gaya hidrostatik yang diberikan oleh darah terhadap dinding pembuluh darah yang menyebabkan darah dapat mengalir. Jadi dengan adanya tekanan, maka darah kita ini bisa mengalir ke seluruh bagian tubuh. Jadi otomatis tidak ada juga orang yang tidak mempunyai tekanan darah. Pasti semuanya punya ya. Walaupun ada yang istilahnya tekanan darah rendah, hipotensi, atau tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, tekanan darah ini merupakan terdiri atas 2 ya, tekanan sistol dan diastol. Jadi kalau misalnya kita dilakukan pengukuran tekanan darah itu biasanya contohnya ya, yang normal itu segini, 120/80 mm Hg. Nah, ini tekanan darah normal ya. Nah, yang 120 ini disebut dengan tekanan sistol ya, sistolik, atau dan yang 80 ini disebut dengan tekanan diastol. Nah, kenapa sistol lebih tinggi daripada diastol? Nah, kita lihat apa sebenarnya yang disebut dengan sistol. Tekanan sistol ini adalah tekanan darah pada saat bilik jantung mengempis atau jantung memompa darah keluar. Ini pada saat jantung berkontraksi. Artinya pada saat ventrikel kiri kita memompa darah ke seluruh tubuh, itulah yang disebut dengan tekanan sistol. Otomatis memang alirannya, tekanannya lebih tinggi karena yang memompa itu adalah jantung ya. Jadi otomatis dia tekanannya lebih tinggi. Nah, sedangkan tekanan diastol itu adalah tekanan darah pada saat pada saat bilik jantung mengembang atau jantung memasukkan darah atau relaksasi.
Jadi pada saat dia kembali dari seluruh tubuh, itu disebut dengan tekanan diastol. Jadi tekanan diastol ini adalah pada saat jantung relaksasi, otomatis dia pasti lebih rendah ya dibandingkan yang tekanan diastol tadi, tekanan sistol tadi ya. Makanya tidak pernah kita temukan ada orang yang tekanannya itu lebih tinggi, misalnya seperti ini ya, misalnya 80/120. Nah, ini kita tidak pernah temukan yang seperti ini. Pasti selalu yang di atas lebih tinggi ya dibandingkan yang di bawah. Nah, banyak juga yang selama ini masyarakat awam yang salah pengertian ya. Kadang mereka kalau mengukur tekanan darah ya, misalnya tekanannya cuma 90/60. Nah, dia bilang ini 60-nya rendah. Mereka pikir 60 ini adalah HB. Jadi ini perlu dijelaskan kembali ya bahwa 60 ini bukan HB, bukan hemoglobin. Jadi banyak masyarakat awam yang berpikiran bahwa yang rendah ini yang 60 itu HB. Kadang mereka berpikir bahwa HB-nya rendah, padahal ini sama sekali tidak berhubungan dengan hemoglobin ya. Nah, ya seperti itu ya. Kemudian ya. Oke ya, saya lanjut. Jadi itu mengenai tekanan darah. Jadi sekali lagi ya, tekanan darah itu sistol per diastol. Sistolnya selalu lebih tinggi dibandingkan diastol. Nah, kemudian kita lanjut ke pembuluh darah yang ada pada jantung. Yang pertama di sini ada vena cava. Vena cava ini mengalirkan darah dari seluruh tubuh. Dia bermuara pada serambi kanan. Kemudian ada arteri pulmonalis. Pulmo itu artinya paru-paru, jadi dia mengalirkan darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Vena pulmonalis, pulmo lagi masih berhubungan dengan paru-paru, jadi dia mengalirkan darah dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Kemudian aorta mengalirkan darah dari bilik kiri ke seluruh bagian tubuh. Aorta ini merupakan pembuluh darah besar yang langsung keluar dari jantung. Jadi pada saat jantung memompa darah pertama kali, maka pembuluh darah inilah yang pertama kali dilalui oleh darah. Kemudian arteri koronaria. Arteri koronaria ini adalah pembuluh darah dari bilik menuju ke jantung. Nah, kadang ini juga yang banyak orang yang bermasalah jantungnya karena ada gangguan pada pembuluh darah arteri koronaria. Nah, di sini ada 3 macam ya pembuluh darah pada manusia. Yang pertama pembuluh darah arteri atau biasa kita sebut dengan pembuluh darah nadi. Pembuluh darah nadi ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Dia ini kaya akan O2. Sifatnya dindingnya kuat ya dan elastis. Kenapa harus kuat? Karena dia ini alirannya cukup deras. Karena dia langsung dipompa dari jantung. Jadi kalau misalnya dindingnya tipis otomatis akan cepat bocor. Makanya di sini dia harus dipasang dengan dinding yang kuat dan elastis. Posisinya dalam tubuh itu dia agak ke dalam ya. Kemudian aorta ini merupakan, jadi di sini juga pada ini ya, merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung. Nah, selanjutnya di sini ada vena. Vena itu biasa disebut dengan pembuluh balik ya. Kenapa disebut pembuluh balik? Karena dia ini membawa darah kembali ke jantung. Makanya disebut pembuluh darah balik. Jadi dia membawa darah menuju ke jantung. Dia mengandung banyak CO2, terletak di dekat permukaan tubuh, berwarna kebiruan. Jadi kalau misalnya kita lihat pada kulit kita itu kelihatan ada yang warna kebiruan atau hijau, itu adalah pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini memang posisinya lebih dekat ke permukaan kulit ya. Pada saat diinfus yang dicari juga adalah pembuluh darah vena. Nah, dia dindingnya tipis karena alirannya tidak deras, kemudian dia sifatnya tidak elastis. Kemudian yang ketiga itu adalah pembuluh darah kapiler. Nah, ini pembuluh darah kapiler merupakan penghubung antara arteri dan vena. Dindingnya sangat tipis, dia ini berfungsi untuk pertukaran zat, kemudian ukurannya paling kecil tapi jumlahnya sangat banyak. Ini bisa dilihat di sini ya, pembuluh darah kapiler yang ini. Jadi di sini dia fungsinya adalah menghubungkan antara
arteri dan vena. Jadi yang ini adalah arteri, yang ini adalah vena. Jadi pembuluh darah kapiler itu adalah penghubung antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Kemudian arteri yang terhubung dengan kapiler itu disebut dengan arteriol. Ini ya. Jadi ini yang bercabang-cabang, ini disebut dengan arteriol. Nah, sedangkan vena yang berhubungan dengan kapiler yang ini disebut dengan venula. Nah, jadi yang tipis-tipis, yang kecil itu disebut dengan pembuluh darah kapiler. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya antara pembuluh darah arteri dan vena. Yang pertama dari segi dinding ya. Untuk pembuluh darah arteri atau nadi itu dia dindingnya tebal, kuat dan elastis. Sedangkan vena tipis dan tidak elastis. Ini tadi alasannya ya, kenapa dia harus tebal, karena dia dipompa langsung keluar dari jantung melewati pembuluh darah arteri. Maka untuk mencegah supaya tekanan yang kuat ini tidak merusak pembuluh darah tersebut, maka dia harus tebal. Sedangkan pembuluh darah vena ini merupakan pembuluh darah balik, jadi dia ini membawa darah kembali ke jantung, maka dia tidak perlu tebal. Makanya di sini dia sifatnya tipis. Kemudian alirannya, yang disebut dengan pembuluh darah arteri itu adalah semua yang keluar dari jantung, kecuali arteri pulmonalis. Jadi arteri pulmonalis itu dia menuju jantung, ya. Jadi ada kata kecuali di sini. Jadi arteri adalah semua yang berasal dari jantung, kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan vena itu adalah semua yang menuju ke jantung kecuali vena pulmonalis. Jadi vena pulmonalis itu dia adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung, ya. Makanya di sini dikatakan kecuali. Nah, kemudian letaknya. Arteri ini letaknya lebih banyak di dalam permukaan kulit, ya. Sedangkan vena ini di dekat permukaan kulit. Ini tadi yang kelihatan pada kulit kita biasanya berwarna agak biru atau hijau. Kemudian apabila terjadi luka, kalau arteri ini dipotong maka darah akan memancar. Jadi contohnya itu pada pergelangan tangan kita, biasanya banyak yang bunuh diri dengan memotong pergelangan tangan. Kenapa? Di situ ada pembuluh darah nadi atau arteri, di mana kalau dia dipotong itu darah akan memancar, seperti keluarnya air dari selang air. Ya, kenapa sederas itu? Karena dia dipompa langsung keluar dari jantung, makanya alirannya sangat deras. Sedangkan kalau vena dipotong itu darah cuma menetes. Kenapa? Karena dia alirannya tidak deras. Karena dia merupakan darah yang membawa pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Makanya dia tidak deras. Kemudian dari segi denyutan, pembuluh darah arteri itu denyutannya terasa. Makanya kadang kalau kita menghitung denyut jantung itu biasanya tidak langsung menempelkan telinga pada jantung, tapi biasanya hanya memegang pembuluh nadi yang ada di tangan. Ya, kenapa? Karena kalau jantung kita berdetak, maka otomatis pembuluh nadi atau arteri yang ada di tangan juga akan ikut berdetak. Berdetak artinya keadaan di mana jantung berkontraksi atau memompa darah, sehingga di situ akan terasa detakannya. Nah, sedangkan pembuluh vena itu denyutannya tidak terasa. Kemudian katup. Arteri itu dia mempunyai satu katup, sedangkan vena itu mempunyai katup yang banyak. Darah pada arteri itu umumnya kayak O2, kecuali lagi ya arteri pulmonalis. Kecuali vena pulmonalis itu dia kaya akan CO2. Kalau vena kayak CO2 ya, kayak CO2. Nah, sedangkan arteri itu dia merupakan pembuluh darah yang kaya akan O2 karena dia mengalirkan darah dari jantung menuju ke seluruh bagian tubuh. Sedangkan vena dia ini adalah kaya CO2 karena dia membawa darah yang dari seluruh tubuh itu mengandung CO2 kembali ke jantung. Jadi kecuali pulmonalis. Nah, sekarang kita lihat macam peredaran darah. Di sini ada dua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kenapa disebut kecil? Karena daerah jangkauannya sedikit, ya. Contohnya, jantung dari bilik kanan melalui arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Kemudian masuk ke vena pulmonalis kembali ke jantung serambi kiri. Jadi dia ini daerah jelajahnya hanya paru-paru. Makanya disebut peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar, kenapa disebut peredaran darah besar? Dia daerah jelajahnya luas seluruh tubuh.
dari jantung bilik kiri masuk ke pembuluh darah aorta, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung serambi kanan dengan melalui pembuluh darah vena cava. Jadi besar dan kecil ini dibedakan berdasarkan daerah jelajahnya. Jadi paru-paru itu daerah peredaran darah kecil itu daerah jelajahnya hanya di paru-paru, makanya kecil. Sedangkan peredaran darah besar ini seluruh tubuh, makanya disebut dengan peredaran darah besar karena dia daerah jelajahnya luas. Nah, ini bisa dilihat ya, saya jelaskan di sini. Di sini yang di tengah ini adalah jantung, ya. Jadi ada dua ruangan, serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Ini paru-paru yang di atas, kemudian yang di bawah adalah sel-sel tubuh. Nah, sekarang kita lihat, saya jelaskan mulai dari paru-paru ya. Dari paru-paru, darah masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Serambi kiri masuk ke bilik kiri, kemudian dipompa ke sel-sel tubuh melalui pembuluh darah aorta. Jadi semua yang ada di bagian kiri tubuh itu adalah darah yang kaya O2. Kemudian dari sel-sel tubuh di sini O2-nya akan dilepas, CO2 akan diikat. Selanjutnya darah akan melalui vena cava masuk kembali ke jantung serambi kiri. Jadi di serambi kiri ini kaya akan CO2. Kemudian dipompa ke bilik kanan. Nah, di bilik kanan otomatis juga kaya CO2. Selanjutnya bilik kanan akan memompa ke paru-paru. Di sini melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Jadi arteri pulmonalis itu kaya akan CO2. Kemudian CO2-nya akan dibawa ke paru-paru. Sesampainya di paru-paru akan ditukar lagi. CO2 akan dilepas, kemudian dikeluarkan pada sistem pernapasan. O2 yang kita hirup akan diikat kembali, kemudian siklus akan berulang lagi. Nah, seperti itu terus ya. Jadi mulai dari paru-paru, kemudian jantung, paru-paru, jantung, seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Nah, sekarang kita lanjutkan ke proses peredaran darah. Nah, pada manusia, ini proses peredaran darahnya ada dua. Dia itu disebut dengan peredaran darah tertutup. Kenapa disebut dengan peredaran darah tertutup? Karena pada saat beredar, darah tidak pernah keluar dari pembuluh darah. Jadi tidak ada sejarahnya darah kita itu akan beredar di luar pembuluh darah. Jadi dia itu selalu di dalam pembuluh darah. Makanya disebut dengan peredaran darah terbuka. Tertutup ya maksud saya. Nah, kemudian peredaran darah manusia juga disebut dengan peredaran darah ganda. Kenapa ganda? Karena dalam satu kali peredaran dia melewati jantung sebanyak 2 kali. Ya. Nah, coba perhatikan. Ini pertama kalinya, mulai dari paru-paru di atas ya. Ini masuk ke jantung. Kemudian selanjutnya dipompa keluar. Saya ulangi ya. Dari paru-paru masuk ke jantung. Ya. Jantung serambi kiri. Kemudian dipompa ke bilik kiri. Kemudian keluar ke pembuluh darah aorta, arteri, kemudian ke seluruh tubuh. Ya, jadi dia ke seluruh tubuh. Demikian juga dengan yang ini. Nah, dari sini, dari seluruh tubuh, dia akan kembali masuk ke vena ini. Masuk ke sini, serambi kanan, dipompa lagi ke bilik kanan. Dari bilik kanan dipompa menuju ke paru-paru. Nah, seperti itu ya. Jadi dia dipompa menuju ke paru-paru untuk dikeluarkan CO2-nya. Nah, jadi inilah proses peredaran darah pada manusia. Nah, itu bisa dilihat lebih ringkasnya di bagian ini ya. Ini di bagian ini lebih simpel prosesnya. Jadi perhatikan arah tanda panahnya. Paru-paru ke serambi kiri melalui vena pulmonalis, kemudian dia ke bilik kiri, kemudian ke sel-sel tubuh melalui aorta. Dari sel-sel tubuh menuju ke serambi kanan, kemudian ke bilik kanan melalui pembuluh darah vena. Dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Nah, itu adalah proses peredaran darah pada manusia. Oke, sekian untuk materi alat peredaran darah kali ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan silahkan di share. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.